Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, selamat hari Jumat. Hari ini kita ada bersama dalam ibadah Jumat Agung. Dan kita memakai bagian yang khusus dari Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Ini dipilihkan oleh panitia, tapi kalau Bapak Ibu cek di bahan yang diberikan oleh GPIB juga sama. Nah, Bapak Ibu, saya mau mulai dengan ini. Ini adalah salah satu pintu gerbang untuk masuk ke dalam Yerusalem. Pintu gerbang ini adalah sering disebut juga Golden Gate, dan lewat pintu gerbang ini Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Ini khotbah minggu lalu ya, dari Vikaris. Bagaimana Tuhan Yesus dieluh-eluhkan masuk ke Yerusalem, mereka bukan hanya bersorak-sorak gitu ya. Mereka bukan hanya menyatakan kegembiraan, sukacita, tapi bahkan dikatakan juga mereka lepas jubahnya, mereka hamparkan di jalan untuk Tuhan Yesus lewat. Dan mereka katakan, diberkatilah Dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Lukas 19 ayat 38. Itu minggu lalu. Bagaimana gegap gempitanya mereka, bagaimana luar biasa bersemangatnya mereka menyambut Tuhan Yesus datang. Kenapa? Karena yang ada di benak mereka masih bahwa orang yang datang ini akan menolong mereka, akan membuat mereka lepas dari penjajahan Roma. Mereka masih menggambarkan atau membayangkan Yesus yang orang Nazaret ini akan menolong mereka untuk keluar dari situasi sekarang. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh pinjam istilah dari pendeta Yoas, beliau katakan situasi ini adalah Via Victoria. Tapi ini bukan hanya Victoria biasa. Kenapa? Karena dia menuju kepada Via Dolorosa. Dia menuju kepada jalan sengsara itu. Sukacita gegap gempita yang luar biasa itu lalu berlanjut dengan sesuatu yang lain. Apa itu? Ini yang kemudian terjadi ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Dia bersama dengan murid-muridnya duduk makan bersama, tapi sebelum makan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus selesai Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, mereka duduk makan bersama. Setelah mereka duduk makan bersama, Tuhan Yesus mengambil waktu keluar dan di situ Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dan ini yang hari Rabu kita renungkan dalam hari doa GPIB. Bagaimana di situ digambarkan peluhnya yang seperti darah yang menetes, melambangkan bagaimana pergolakan batin seorang manusia yang takut, khawatir. Tapi di sisi lain mau menunjukkan ada ketaatan, ada kesungguhan mau mengikuti kehendak Bapaknya. Peristiwa lain Bapak Ibu yang mengikuti adalah ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, dia ditangkap. Bapak Ibu lihat ya, di gambar itu ada orang yang duduk di tanah, itu adalah Malkus. Siapa Malkus? Dia adalah salah satu dari rombongan tentara yang menangkap Tuhan Yesus, yang telinganya ditebas oleh Petrus. Dan lalu kemudian Tuhan Yesus pasangkan kembali. Tuhan Yesus sambung kembali telinganya. Dan ya boleh dikatakan bahwa itu adalah mujizat Tuhan Yesus yang terakhir sebelum sampai pada kematiannya. Peristiwa Tuhan Yesus ditangkap ini mau menunjukkan bahwa ada perjalanan yang cukup rapat, cukup dekat
Baru masuk, baru dieluh-eluhkan, lalu kemudian baru duduk makan bersama, pergi berdoa, lalu kemudian sudah ditangkap. Sudah ditangkap, dan ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, dia dibawa ke hadapan Mahkamah Agama. Mereka mulai bersoal jawab, mereka mulai menunjukkan berbagai kesalahan-kesalahannya. Mereka mencari celah untuk bisa menghukum. Dan tidak puas sampai di situ, mereka melanjutkan dengan lalu membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus. Sampai di Pilatus, Pilatus tidak menemukan kesalahan. Tidak menemukan. Lalu Pilatus mengopernya ke Herodes, sampai di Herodes pun Herodes lepas tangan. Dan dibawa kembali kepada Pilatus, dan disitulah Tuhan Yesus mengalami. Kalau di Matius, dicatat di Matius 27 ayatnya yang ke-26, di mana di situ ia disesah, ia disiksa, dicambuk, diberikan mahkota duri, dan berbagai kata-kata yang tidak pantas disampaikan di situ. Lalu kemudian setelah mengalami semuanya, Tuhan Yesus kembali diperhadapkan atau dihadapkan, dibawa ke hadapan Pilatus. Dan kemudian ia ditetapkan untuk menerima hukuman mati. Ya, ini sudah ditetapkan bahwa Yesus Kristus orang Nazaret itu akan dihukum mati di kayu salib. Papan yang diangkat oleh Pilatus itu yang kita sering baca atau kita sering lihat kalau ada di gambar atau lambang salib itu biasa disingkat dengan INRI gitu ya. Yesus Nazaretus Regum Judeum, atau Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu penetapan atau itu sebagai bagian yang mau menunjukkan ejekan juga, tapi juga sebetulnya itu adalah pernyataan yang sesungguhnya. Walaupun Tuhan Yesus bukan hanya Raja orang Yahudi, tapi Raja bagi semua yang hidup, yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, saya menampilkan peta ini, peta perjalanan di mana Tuhan Yesus melalui situasi atau lokasi-lokasi. Yang pertama, titik yang nomor 1 itu Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau nanti di rumah di gambar Bapak Ibu masing-masing, apakah laptop atau TV, itu bisa dilihat. Titik pertama itu Tuhan Yesus ditetapkan untuk mati, itu di tempatnya Pilatus, lalu kemudian dibawa. Yang kedua itu untuk mulai memikul salib, lalu di titik yang ketiga Tuhan Yesus jatuh untuk yang pertama kali. Terus perjalanan itu di situ dituliskan, digambarkan bagaimana situasi-situasinya. Di 7 itu Tuhan Yesus jatuh untuk yang kedua kali. Itu ya. Ada semua di situ lengkap sampai tempat 10, 11, 12 dan 13 itu sekitar Bukit Golgota dan tempat Tuhan Yesus dimakamkan, kubur Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, dari sini saya mau mengajak kita melihat situasi atau apa yang ditulis dalam bagian bacaan kita dari Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-26 sampai 32. Ini peristiwanya. Bagaimana seorang yang sudah mengalami penderitaan, dia sudah disesah, dia sudah dicambuk, dia sudah dipakaikan mahkota duri, darahnya sudah tercurah karena dia mengalami berbagai penderitaan atau siksaan fisik, tapi juga psikis. Dia disuruh memikul salibnya, karena dia akan menuju ke tempat penyalipan di Bukit Golgota. Dalam perjalanan ini karena sudah disiksa, sudah lemah secara fisik, Bapak Ibu,
Ini gambaran bagaimana Tuhan Yesus memikul salibnya. Dia sempat jatuh. Dan ketika dia jatuh, para perwira Romawi menarik salah seorang yang ada di sekitar kerumunan itu untuk membantu dia memikul salibnya. Kalau kita lihat gambar orang yang ada di sebelah Tuhan Yesus itu, nampaknya orang itu lebih besar badannya gitu ya, lebih tinggi dan lebih besar gitu. Dan orang itu yang diminta untuk terus memikul salib Tuhan Yesus gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan memikul salib Tuhan Yesus berapa kali jatuh. Dan oleh orang yang memikul salib bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah Simon dari Kirene itu, gambaran ini menunjukkan dia memegang, dia membantu, dia mengangkat Tuhan Yesus untuk jalan bersama dengan dia. Dalam keterbatasan dia harus menahan supaya salib itu tetap bisa jalan, bisa dibawa, tapi dia juga menjaga supaya Tuhan Yesus juga tetap ikut bersama dengan dia. Simon dari Kirene ini adalah seorang Yahudi diaspora dan dia dipaksa untuk memikul salib Tuhan Yesus. Ini perjalanan mereka yang menuju ke Golgota, perjalanan yang menuju ke bukit gitu ya. Ada tapak-tapak yang harus dilalui. Bapak Ibu, peristiwa ini bukan peristiwa yang biasa gitu ya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang menyedihkan gitu. Kenapa itu nampak dalam gambaran di gambar ini, orang-orang di sekitar terutama beberapa perempuan di situ mereka menangis gitu. Menangis mereka di sini karena mereka melihat bahwa ya ada penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Ada ya di dalam visualisasi gambar yang ditunjukkan di situ ada darah yang terus mengalir dan ada dia harus naik jalan dengan situasinya gitu ya. Dan di bagian belakang itu tentara Romawi masih tetap dengan cambuknya gitu. Bacaan kita juga menunjukkan bahwa sejumlah orang yang mengikuti dia, bahkan diantaranya ada banyak perempuan, ayat 27 di situ dikatakan menangisi dan meratapi dia. Menangisi dan meratapi dia. Tapi Bapak Ibu, ayat 28 menyatakan Tuhan Yesus berpaling. Di situ dikatakan berpaling kepada mereka. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya Tuhan Yesus katakan jangan tangisi aku. Gitu. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ketika ada banyak perempuan yang sampai harus menutup wajahnya karena saya jadi nggak bisa ngomong karena mereka menahan tangis, mereka menahan bahwa sedih banget ya gitu ya, sederhananya begitu gitu. Tapi Tuhan Yesus justru katakan jangan tangisi aku gitu, tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dari catatan ini saya mengajak kita untuk melihat dari gambaran Lukas, saya mengajak kita melihat beberapa catatan. Dalam perjalanan menuju ke Golgota, catatan yang pertama kita lihat dari Simon orang Kirene. Ini situasi atau cerita atau catatan tentang Kirene. Dia ada di Libya, di Sahat, di Libya, di Afrika Utara. Jaraknya kurang lebih 1.500 km. Dan kalau kita tempuh perjalanan darat itu kurang lebih 3 sampai 5 minggu. Pada waktu itu ya, bisa lewat perjalanan laut. Perjalanan laut itu sekitar 3 sampai 5 hari. Nah, catatan tafsir mengatakan bahwa Simon orang Kirene ini menempuh perjalanan laut. Jadi dia baru tiba setelah perjalanan laut dan dia
sampai di Yerusalem dia lihat ada kerumunan orang banyak dan dia ke situ untuk tahu apa yang terjadi. Nah, ketika dia sudah sampai di situ dan dia lihat apa yang terjadi, ternyata dia lihatlah bahwa di situ ada peristiwa Tuhan Yesus sedang memikul salib. Bapak Ibu, sebagai orang Yahudi diaspora, maksudnya Yahudi diaspora itu orang Yahudi tapi tidak tinggal di Yerusalem gitu ya. Di situ dikatakan catatan kita tadi dia tinggal di Libya gitu, dia jauh. Dan adalah satu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri ketika orang Yahudi yang ada di luar sana bisa datang pulang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya keagamaan. Hari raya keagamaan yang mau dihadiri adalah Paskah dan Pondok Daun. Kalau situasi kita sekarang itu mungkin hampir-hampir atau mirip-mirip dengan budaya mudik kita sekarang gitu ya. Jadi kalau ada hari raya rame-rame semua pada pulang untuk mudik. Dan ketika mudik apa yang terjadi? Ya, ada kebanggaan dari merantau, kerja jauh gitu ya, ngumpulin uang jauh di daerah yang jauh sana, lalu ketika pulang datang dengan kebanggaan, dengan sukacita gitu ya. Biasanya kalau orang yang pulang mudik itu angpaunya nanti banyak, kok angpau? Apa ya? Iya gitulah gitu, hadiahnya banyak gitu ya, bawa ini, bawa itu dan seterusnya. Dan situasi ini yang ada dalam Simon orang Kirene gitu ya. Jadi dia datang, dia berharap untuk mengikuti Paskah dan Pondok Daun Israel, hari raya orang Israel. Catatan lain tentang Simon orang Kirene, Bapak Ibu, dari gambaran Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 32 kita lihat bahwa dia dipaksa untuk memikul salib. Dia baru sampai, dia mau pulang ke rumahnya, mau ikut perayaan atau merayakan hari raya agama bersama dengan keluarga. Ternyata dia ditarik oleh tentara Romawi dan dipaksa untuk memikul salib Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dalam peristiwa untuk memikul salib Tuhan Yesus itu, saya boleh katakan Simon orang Kirene dipaksa untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya kasih tanda petik di situ ya, dipaksa untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Dia datang bukan untuk itu, dia datang bukan untuk melihat siapa orang yang dibawa ini gitu. Dia hanya melihat bahwa ada kerumunan, ada ramai, dia pengen tahu ada apa, dan itu yang dia rasakan. Dia dipaksa memikul salib dan dia dipaksa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan tadi juga digambarkan kita bagaimana Simon orang Kirene yang harus menunduk dengan tetap memikul salib, tapi dia harus berusaha menolong supaya Tuhan Yesus juga tetap ikut bersama. Dia dipaksa mengikuti langkah Tuhan Yesus. Langkah yang terseok, langkah yang terseret, langkah yang lambat, langkah yang berulang-ulang kali jatuh, langkah yang penuh dengan berbagai keterbatasan. Dia dipaksa mengikuti langkah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, catatan dari Simon orang Kirene, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus memaksanya mengalami perubahan dalam dirinya. Ini dicatat oleh Paulus dalam Kisah Rasul, juga Kisah Rasul 13 ayat 1, juga di Roma 15 ayat 21 dan Roma 16 ayat 13. Di situ dicatat bahwa ketika peristiwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu ternyata Simon Kirene merekam semuanya dengan baik dan dia menghayati dengan sungguh. Kenapa? Di Kisah Para Rasul dan Roma nanti Bapak Ibu bisa baca itu dampak-dampak atau akibat-akibat yang kemudian terjadi dalam kehidupan Simon orang Kirene. Bagaimana dia kemudian berubah, bagaimana kemudian dia menjadi seorang pribadi yang justru sungguh dan sangat amat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya.
Pasal 16 ayat 13 dari Roma, di situ dicatat anak-anaknya bahwa ada Rufus dan Alexander, anak dari Simon orang Kirene ini yang kemudian menjadi pribadi-pribadi yang berperan penting dalam kehidupan pelayanan Paulus. Bapak Ibu, Simon orang Kirene ini ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus walaupun dalam paksaan, dia tidak menyimpan itu untuk dirinya sendiri, dan bukan hanya tidak menyimpan untuk dirinya sendiri, tapi itu dia endapkan, dia renungkan, dia rasakan, dan kemudian itu berdampak dalam hidupnya dan juga hidup keluarganya. Itu berperan sangat penting dalam kehidupannya selanjutnya. Yang juga menjadi catatan penting Bapak Ibu, ini tambahan catatan dari para penafsir yang mengatakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah perjumpaan historis yang membuatnya hidup dalam sejarah baru. Ketika dicatat oleh Paulus dan ketika kemudian disebutkan di dalam Kisah Para Rasul, dan kemudian dinyatakan atau disampaikan disampaikan berikutnya bahwa ada anak-anaknya yang berdampak atau yang kemudian mendukung pelayanan Paulus. Itu berarti Simon orang Kirene itu benar-benar ada anaknya. Itu berarti perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang dibantu untuk memikul salibnya ke Golgota itu juga benar-benar ada. Berarti itu peristiwa historis. Itu artinya ketika peristiwa bagaimana salib itu dipikul sampai ke Golgota itu benar-benar ada, berarti kematiannya ada. Berarti kebangkitannya terjadi. Berarti peristiwa di Bethlehem yang itu hanya punya catatan yang sangat minim, itu juga terjadi. Karena tidak mungkin ada seseorang yang melalui berbagai peristiwa itu kalau dia tidak dilahirkan. Kenapa saya perlu tampilkan ini Bapak Ibu? Ini mau menegaskan, karena mungkin kita tidak menghadapi, tapi mungkin kita mendengar bagaimana orang-orang di luar sana yang mengatakan ya bahwa Tuhan Yesus itu hanya catatan-catatan yang dimunculkan, yang dihadirkan oleh orang-orang Kristen sendiri. Tapi di sini kita tahu, ketika Alkitab mencatat ada Rufus, ada Alexander, mereka belajar, mereka menghayati, mereka mendapatkan iman yang luar biasa untuk mendukung pelayanan Paulus. Itu dari ayahnya, Simon. Dan itu berarti Simon itu ada. Seorang yang memikul salib dari orang yang menderita, yang memberi diri dan hidupnya itu benar-benar adalah peristiwa sejarah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dari catatan ini yang pertama, catatan tentang Simon dari orang Kirene. Yang kedua, saya mengajak kita melihat catatan berikut dari perempuan-perempuan yang menangisi Tuhan Yesus, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ sebagai putri-putri Yerusalem di ayatnya yang ke-28. Catatan apa yang kita mau lihat dari situ? Bapak Ibu, ketika perempuan-perempuan itu menangisi dia, meratapi dia, Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu menangisi aku. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, ini bukan sikap yang arogan, bukan. Ini bukan sikap yang mau gagah-gagahan, sudah gak usah, aku gak perlu ditangisi, aku gak perlu dikasihani, aku bisa sendiri. Bukan itu. Ini bukan sikap yang arogan. Tapi dari bagian ini justru Tuhan Yesus mau memperingatkan dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mau mengingatkan mereka, mengingatkan putri-putri Yerusalem dan semua orang yang ada di sekitar waktu itu, untuk menyadari keberadaan sebagai manusia yang berdosa.
sadar akan keberdosaan, sadar bahwa sebagai manusia kita ada dalam perbudakan dosa, sadar bahwa akibat dosa adalah maut. Dan itu yang menjadi bagian dalam hidup manusia. Ketika dia tidak memberi dirinya untuk disalibkan. Tuhan Yesus juga memperingatkan putri-putri Yerusalem dan orang-orang yang ada di situ untuk merubah hidup mereka dari perilaku yang jahat. Yang tadinya mereka dengan segala daya upaya mau melakukan atau berusaha untuk supaya Tuhan Yesus ditangkap. Tidak hanya itu, lalu ketika ditangkap, diadili, ketika sudah diadili lalu dijatuhi hukuman. Ketika sudah dijatuhi hukuman dengan begitu arogan, dengan begitu penuh kuasa mereka menyiksa, membuat dia menderita. Lalu kemudian memintanya untuk memikul salib, setelah memikul salib terus lalu dibawa untuk disalibkan di Golgota. Padahal kalau mereka mau jujur, mereka tidak menemui kesalahan apapun. Kalau mereka mau sungguh-sungguh untuk berada atau berlaku benar, tidak satu kesalahan pun ditemukan. Dan itu yang membuat Pilatus mencuci tangannya. Dia katakan, bahasa saya ini, sederhananya dia bilang, saya gak ikut-ikut. Kalian yang tanggung semuanya. Ketika perempuan-perempuan di sekitar itu menangis, Tuhan Yesus katakan, gak usah tangisi aku. Tapi apa? Tangisi dirimu sendiri. Tangisi anak-anakmu. Karena dari apa yang mereka lakukan, ada hal lain yang luar biasa jahat. Bahkan dalam ayatnya yang ke 21 di situ dikatakan, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ungkapan ini sengaja disampaikan untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa untuk orang yang hidup untuk sesuatu yang tidak terdapatkan kesalahan sedikit saja, mereka orang-orang itu bisa berani menyatakan dia salah. Bukan hanya menyatakan dia salah, bahkan merancang sedemikian rupa sehingga dia dibawa untuk disalib di Golgota. Apalagi untuk orang yang benar-benar salah. Tuhan Yesus mengingatkan mereka. Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ada hal lain yang harusnya ditangisi. Ada hal lain yang harusnya membuat mereka bersedih. Membuat mereka justru lebih merasa tidak mampu untuk menjalani hari-hari. Bukan karena kesedihan Tuhan Yesus. Bukan karena penderitaan Tuhan Yesus. Tapi karena situasi atau keadaan atau dosa yang mereka buat sendiri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, masih ingat gambar ini? Iya, Kak Eki yang rekam, beliau langsung ya, dia yang foto. Iya ya bener ya. Hari Minggu kemarin Bapak Ibu selesai ibadah di rumah, lalu kami ngomong-ngomong. Saya bilang sama Bapak, kok saya jadi terharu ya? Saya bilang sama Bapak, udah berapa minggu ya kita gak ketemu, maksudnya gak salam, gak selamat hari Minggu. Maaf. Gak selamat hari Minggu gitu ya. Ya kita cuma ibadah dalam keluarga kita sendiri yang memang hari-hari kita ketemu sama mereka gitu.
Tapi ketemu sama jemaat enggak. Saya bilang, Pak kita video call yuk. Saya bilang itu, video call sama siapa? Iya sama jemaat. Gimana kita tahu? Pokoknya lihat. Jadi Bapak Ibu, Bapak bagian pencet untuk call, saya bagian lihat di handphone. Oh keluarga ini sudah share foto Pak, mereka udah selesai kebaktian, ayo kita telepon gitu. Terus selesai dengan keluarga itu saya lihat lagi, oh keluarga ini sudah share foto, ayo kita telepon gitu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat untuk keluarga-keluarga yang kami nggak telepon, kami nggak berani telepon karena ada yang nggak muncul di fotonya, kami telepon ternyata ya entah lagi apa gitu ya, jadi akhirnya nggak kelihatan wajahnya dan lain sebagainya gitu. Yang ditelepon akhirnya juga panik, walaupun kami juga agak panik gitu ya, wah ditelepon kok jadi begini gitu. Bapak Ibu, saya sengaja tampilkan ini kangen ya, kangen suasananya, kangen kumpulnya, kangen ketemunya gitu ya, persekutuannya. Dan hari ini walaupun kita nggak ketemu di gereja, tapi kita ketemu dalam ibadah di tempat kita masing-masing. Kita bertemu dalam kebersamaan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya udah bilang saya nggak mau tampilin ini loh. Ya, ini yang harusnya, bukan harusnya, ini yang terjadi tahun lalu Bapak Ibu. Di hari Jumat Agung, ibadah Jumat pagi, gitu ya. Kita melaksanakan perjamuan kudus dan ini udah selesai, kita berfoto bersama. Ada rekan sepelayanan yang sudah Tuhan muliakan, Bapak J.B. Sodak. Ini yang sekarang terjadi katanya gitu ya. Jadi nggak bisa perjamuan kudus rame-rame. Jadi Tuhan Yesus pun bikin perjamuan kudus dengan pakai Zoom. Ini Zoom ya. Jadi telepon dari mana lalu nanti tinggal dibilang oke, silakan makan roti yang adalah tubuhku gitu ya. Masing-masing di rumah masing-masing makan. Katanya begitu Bapak Ibu. Lalu ini anggur silakan minum gitu ya, katanya begitu, mengikuti situasi zaman terkini gitu. Ya, ini Jumat Agung zaman sekarang, zaman now katanya, yang beredar di banyak sosial media. Ini Jumat Agung tahun lalu, ibadah sore. Bapak Ibu, biasanya di Jumat Agung kita laksanakan perjamuan kudus. Tapi hari ini yang harus sungguh-sungguh kita hayati dan pahami bersama adalah Hari Raya Jumat Agung itu adalah hari raya di mana kita menghayati kembali peristiwa penderitaan Tuhan Yesus sampai pada kematiannya. Ini yang terutama. Ini adalah hari raya Jumat Agung. Memang ada banyak kita yang ketika bicara Jumat Agung lalu kemudian perjamuan kudus, nah, gitu ya. Jumat Agung perjamuan kudus, pokoknya kalau ngomong Jumat Agung perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang bulan-bulan yang lain gak ikut gak apa-apa, tapi Jumat Agung harus ada. Sudah gitu bajunya apa? Hitam-hitam gitu ya. Mulai dari rambutnya, bajunya, sepatunya, tasnya, enggak sih gitu. Tapi ya kadang-kadang ada yang begitu. Kenapa? Karena yang ada, yang dipahami adalah Hari Raya Jumat Agung itu perjamuan kudus. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan.
hari raya Jumat Agung kita menghayati kembali peristiwa-peristiwa penderitaan itu. Peristiwa bagaimana Tuhan Yesus dirancang supaya dia bisa ditangkap, lalu kemudian dia dibawa ke mahkamah agama, dia dibawa ke Pilatus, dia dibawa ke Herodes, dia dibawa kembali ke Pilatus, dia disesah, dia dibuat menderita dengan amat sangat, dia diminta untuk pikul salib dalam segala keterbatasan yang sudah dirasakan, dia masih terus dicambuk, dia terus dipaksa untuk membawa salib itu, dan sampai pada dia digantung di kayu salib. Itu Jumat Agung. Itu hari raya Jumat Agung. Perjamuan kudus ditetapkan oleh gereja mengikuti atau ada di Jumat Agung untuk bersama kita lebih merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Karena di Jumat Agung, karena di perjamuan kudus itu kita diajak makan roti dan minum anggur yang adalah perwujudan dari tubuh dan darah Tuhan. Tapi yang sejatinya adalah kita menghayati bagaimana Tuhan menderita. Bagaimana penderitaan itu terus terjadi. Terus terjadi. Bahkan ketika dia sudah digantung pun dia masih merasakan penderitaan itu. Bapak Ibu, Jumat Agung adalah kematian Tuhan Yesus. Kematian untuk kita, sehingga kita tidak lagi terbelenggu dari dosa. Dan hari ini lewat Jumat Agung hari ini, selain kita diingatkan bahwa kita menghayati penderitaan hingga kematian Tuhan Yesus untuk menebus kita dari belenggu dosa, kita juga diajak untuk melihat bagaimana perjumpaannya dengan Simon orang Kirene. Kita juga diajak untuk melihat bagaimana perjumpaannya dengan umat Allah yang diwakili oleh perempuan-perempuan yang mengiring langkahnya ke Golgota. Di Jumat Agung hari ini kita diingatkan bahwa lewat peristiwa ini ada Allah yang mengasihi kita. Ada Allah yang memberi dirinya menggantikan kita. Ada Allah yang rela mati bagi kita. Dan itu menjadi kepastian bahwa maut bukan menjadi bagian kita. Karena dia sudah mengalahkan maut. Dan kita yang percaya kepadanya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Di Jumat Agung ini, Bapak Ibu, Saudara, kita mau lihat pengalaman hidup atau sejarah hidup dari Simon dari Kirene. Ada perjumpaan dalam hidupnya ketika Allah dengan segala rancangannya lewat tentara Romawi yang menarik dia untuk memikul salib. Tapi itu adalah perjalanan di mana Allah menjumpai Simon. Dan saat ini kita diingatkan, Bapak Ibu, ketika Allah menjumpai Simon, ketika Allah memberi dirinya, itu juga mau menunjukkan bahwa Allah menjumpai kita. Dan perjumpaan dengan Allah bukan kebetulan. Tidak ada satupun bagian dalam hidup kita yang adalah kebetulan. Tidak ada. Semua yang kita jalani adalah dalam bagian di mana Tuhan
merancangkan atau setidaknya mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Allah harusnya membuat kita seperti Simon dari Kirene, mengubah sejarah hidup kita. Simon dari Kirene ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia yang tadinya mau pulang ke rumah dengan segala sukacita, dengan segala keberadaan karena pulang dari perantauan, dalam kegembiraan mau berkumpul dengan keluarga, tapi apa yang terjadi? Dia memikul salib itu terus sampai ke Golgota. Dan tidak berhenti di situ. Bahkan dia turut dalam bagian ketika menurunkan tubuh Tuhan dan memakamkannya. Ada perubahan dalam hidupnya. Dan harusnya lewat Jumat Agung hari ini kita juga menunjukkan ada perubahan dalam hidup kita yang kita mau buat. Kita tidak lagi terpaku pada hal-hal duniawi, kita lagi tidak terpaku pada barang, benda atau satu kegiatan-kegiatan tertentu. Seperti beberapa hari terakhir ini, begitu banyak orang yang sibuk menetapkan atau menyatakan atau membicarakan bagaimana harusnya perjamuan kudus Jumat Agung kali ini. Bapak Ibu, kita mau katakan, bukan persoalan perjamuan kudusnya. Tapi persoalan sudahkah kita dijumpai oleh Tuhan yang mati itu? Dan ketika Tuhan jumpai kita, sudahkah kita mengubah hidup kita? Jangan-jangan kita masih terus sibuk dengan segala sesuatu yang ada di luar sana. Jangan-jangan kita masih tetap sibuk untuk berusaha bagaimana supaya kita tetap aman, kita tetap baik-baik saja. Lalu kita melakukan banyak hal yang tidak penting. Bapak Ibu, perjumpaan dengan Allah harusnya merubah sejarah hidup kita. Dan hari ini di Jumat Agung ini Bapak Ibu, kita mau melihat pesan yang Tuhan Yesus beritakan dalam perjalanan menuju ke kayu salib terkait dengan keberadaan orang banyak. Kita diajak untuk mengenal sifat dan perilaku kita. Bapak Ibu, kalau dari tadi saya agak terharu biru, maaf ya. Bukan hal yang mudah untuk sampaikan firman Tuhan hari ini. Kita diajak mengenal sifat dan perilaku kita. Bagaimana kita sekarang? Bagaimana kita sekarang? Bagaimana sifat kita? Bagaimana perilaku kita? Sudahkah kita meneladani Dia yang memberi hidup untuk umatnya, untuk orang banyak? Atau jangan-jangan justru yang kita lakukan sekarang adalah banyak hal yang menyakiti hati Tuhan, yang membuat orang lain juga tersakiti, yang membuat orang lain tidak tenang. Dengan situasi terakhir kita Bapak Ibu, dengan adanya wabah COVID-19 ini, kalau kita update sudah makin banyak yang positif. Dan itu membuat, ya kalau saya boleh bilang kita semua resah. Gitu ya. Tapi kita juga perlu bersyukur, kenapa? Ada banyak yang sembuh. Ada banyak yang sehat kembali. Ada beberapa teman yang kalau update itu bukan update yang jumlah yang positif, tapi update jumlah yang sehat. Nah itu yang kayak gitu tuh menyenangkan Bapak Ibu. Kenapa? Enggak bikin orang lain resah.
Karena ketika kita melakukan hal yang tidak baik, Bapak Ibu, kita bukan hanya menyakiti sesama, tapi kita menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan selalu memberi dan melakukan yang terbaik bagi kita dan bagi orang-orang yang Dia kasihi. Kita diingatkan, kenali sifat dan perilaku kita. Dan ketika kita sudah mengenalinya, mari kita lakukan perubahan dalam hidup kita untuk jadi seturut dengan kehendak-Nya. Yang tadinya orientasinya untuk diri sendiri, yang penting saya tenang, yang penting saya aman, yang kali ini kita rubah. Kita mau seperti yang Tuhan teladankan. Kalau Tuhan, ini bahasa saya Bapak Ibu, kalau Tuhan mau pikir dirinya sendiri, kenapa sih harus mati di kayu salib? Kenapa sih harus menderita? Kenapa sih harus pukul untuk dicampuk-campukin orang gitu kan? Centik aja satu kali, tik, selesai semua, udah hapus dosamu gitu. Bisa. Tapi karena Tuhan itu adil, Tuhan itu adil, yang tidak benar harus menerima dampak dari ketidakbenarannya. Maka Dia harus melewati peristiwa ini. Untuk mengambil ketidakbenaran yang kita lakukan. Dan sekarang kita diingatkan untuk merubah hidup kita menurut kehendak-Nya. Yang tadinya hanya pikirkan diri sendiri, sekarang pikirkan orang lain. Hal yang sangat sederhana, sekali lagi saya ulang. Hari Rabu yang lalu ketika saya sampaikan firman saya ulang. Hati-hati dengan jari kita Bapak Ibu. Saya tuh sampai bosen di grup WA jemaat. Ini ngomong jemaat kasih karunia lah, gak usah ngomong yang di mana-mana. Kenapa sih suka sekali posting-posting hal yang meresahkan orang lain? Posting tuh kayak panitia Paskah tuh. Cari dana, posting tuh kayak panitia Paskah tuh tetap memikirkan gimana caranya supaya kita bisa donor darah. Kenapa darah di PMI itu sudah menipis? Itu yang harus kita lakukan. Pikirkan untuk orang banyak. Ketika kita posting-posting hal yang meresahkan, Bapak Ibu mungkin kita nggak resah, tapi orang lain yang baca. Rubah menurut kehendak-Nya. Dan kita membangun hidup dalam kebenaran-Nya. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Kita mau jalani hidup ini seturut yang Tuhan nyatakan. Kita mau jalani hidup ini seturut dengan yang Tuhan tetapkan. Bapak, Ibu, Saudara, membangun hidup dalam kebenaran Tuhan berarti kita menjalani hidup ini seturut dengan yang Tuhan tetapkan, menurut dengan kehendak-Nya. Kita ambil yang Tuhan nyatakan benar, bukan kebenaran kita. Kita jalani hidup ini dengan terus berharap pertolongan Tuhan. Di Jumat Agung ini kita diingatkan, kalaupun saat ini kita tidak melaksanakan perjamuan kudus, tetapi kita tetap diarahkan dan diingatkan. Karena memang bukan perjamuan kudus yang menjadi poin utama dalam Jumat Agung. Itu kebenaran. Perjamuan kudus itu dimasukkan oleh gereja untuk lebih menghayati Jumat Agung. Bapak, Ibu, Saudara, kalau tidak ada perubahan, maka perjamuan kudus akan dilaksanakan 3 Mei. Harapan dan doa kita tanggal 17 April ini kita sudah dari pemerintah sudah mengizinkan 18 tepatnya sudah mengizinkan untuk ada dalam aktivitas karena yang terakhir beritanya begitu.
Itu berarti ada kegiatan yang cukup banyak tanggal 18, ada doa pagi, ada PKA ya, ada PKA dan banyak hal yang lain. Dan itu berarti 19 itu kita bisa ibadah di sini. Diikuti dengan evaluasi katekisasi, lalu 26 April itu peneguhan CD, dan 3 Mei itu rencananya perjamuan kudus. Bapak Ibu, itu rencana kita, itu rencana. Tapi bagaimana perkembangan selanjutnya nanti akan disampaikan. Yang pasti hari ini kita mau kembali. Kita mau jalani hidup ini dalam kebenaran Tuhan. Bukan dalam pemahaman dan pengertian manusia. Bukan dengan sesuatu yang ditetapkan oleh manusia. Tetapi dalam kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi. Tubuhnya hancur. Dan darahnya mengucur. Ia rela mati karena kasih-Nya yang sempurna untuk menebus kita dari perbudakan dan kuasa dosa. Untuk menganugerahkan kemerdekaan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, selamat merayakan Jumat Agung. Selamat bersyukur atas pengorbanannya. Kita perlu bersuka cita luar biasa karena Tuhan berkorban untuk kita. Dan kita rayakan itu sekarang. Tapi dalam penghayatan bahwa ada penderitaan yang luar biasa yang Tuhan jalani. Selamat bersyukur atas penebusannya. Selamat merayakan anugerah dari Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 169 bait pertama dan baitnya yang ke-4. Kita akan nyanyikan Nun di Bukit yang Jauh, bait pertama dan baitnya yang ke-4. setia tetap ikut jalan.
Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang kemudian akan diakhiri oleh doksologi. Mari kita satu hati kita berdoa. Dalam kasih dan kemurahan-Mu kami bersyukur, karena sekali lagi kami boleh ada bersama untuk mengingat dan merayakan bagaimana penderitaan Tuhan, bahkan sampai kematian Tuhan di kayu salib. Kali ini Tuhan kami merayakannya bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami supaya kami tetap boleh menghayati kasih Tuhan. Walaupun kami tidak terhimpun di gereja, kami tidak berkumpul bersama dalam persekutuan jemaat Tuhan, tapi kami berada bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan menjaga dan memelihara kami. Tuhan teguhkan kami supaya kami tetap boleh menghayati kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah mati untuk kami. Dan itu yang boleh terus kami hayati sepanjang hari hidup kami. Sehingga kami boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Yang mau berubah. Yang mau menjalani hidup kami seturut dengan kebenaran Tuhan, yang mau lebih peduli dan mengasihi orang lain, seperti Tuhan mengasihi kami dan mengasihi begitu banyak orang. Tolong kami Tuhan, walaupun hari ini ketika Jumat Agung ini kami tidak ada di sekitar meja perjamuan kudus, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak sedikit pun berkurang dari kami. Kasih Tuhan tetap penuh untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami dan bagi semua orang yang kami kasihi. Kami mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan jamah mereka dengan kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan lawat mereka. Kami juga berdoa dan memohon kemurahan Tuhan untuk jemaat kami dalam harapan dan kerinduan ke depan untuk mengatur dan menata pelayanan, khususnya ketika kami masih belum boleh berkumpul di tempat ibadah. Tuhan teguhkan kami supaya tidak berkumpulnya kami di tempat ibadah tidak membuat kami berkurang dalam penghayatan akan kasih Tuhan. Tetapi kami boleh tetap ada dalam keyakinan bahwa dimanapun kami berada, dimanapun kami berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir bersama kami, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan melengkapi kami, melingkupi kami, menjaga kami. Kami percaya Tuhan. Ketika hari ini kami menghayati dan mengingat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami juga sangat yakin bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk masyarakat kami, bahkan untuk dunia.
dalam keresahan dari virus COVID-19 yang melanda di semua wilayah. Tolong kami untuk tetap boleh positif. Tolong kami untuk tetap boleh melihat bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam bagian hidup kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Tuhan meneguhkan kami, Tuhan bersama dengan kami sehingga kami bisa dan mampu melewati semuanya. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami berdoa untuk Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya, TNI, Polri, bahkan pemerintah daerah yang mengambil kebijakan-kebijakan untuk setiap tempat, setiap wilayah, beri hikmat atas mereka. Sehingga semua yang mereka ambil, keputusan yang mereka ambil adalah keputusan untuk kebaikan seluruh warga masyarakat. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat Tuhan. Kami juga mohon Tuhan memberkati, menolong, memberikan kesehatan yang baik untuk dokter, juru rawat, mereka semua yang terlibat langsung dalam merawat pasien COVID-19. Tuhan, kasih-Mu bersama dengan mereka. Kasih-Mu hadir untuk keluarga mereka. Kasih-Mu hadir untuk setiap mereka yang memberi diri untuk hadir bagi orang lain. Juga untuk para pasien, Tuhan juga memberkati, memberikan mereka keteguhan hati bahwa semua ini bisa dilalui dalam pertolongan Tuhan. Mereka boleh tetap menjaga diri dengan baik, selalu positif thinking. Mereka juga boleh tetap makan dan minum secara baik, sehat, menjaga diri, menjaga kebersihan diri dan sebagainya yang harus mereka lakukan. Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya kasih Tuhan beserta dengan kami dan beserta dengan semua orang yang mengasihi Tuhan dan semua orang yang membutuhkan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana-rencana kegiatan yang akan berlangsung dalam jemaat kami dengan perkenanan Tuhan dan dengan dukungan situasi sekitar. Dengan izin pemerintah juga, rencana akan dilaksanakan ibadah tanggal 19 di GKK 2 ini mulai akan diadakan lagi. Lalu rencananya pada hari itu akan ada evaluasi untuk para katekisan. Kami juga berdoa untuk rencana tanggal 26 akan dilaksanakan peneguhan sidi. Juga tanggal 3 Mei akan dilaksanakan perjamuan kudus. Semua kami bawa dalam kemurahan Tuhan. Kami merencanakan. Ketika Tuhan berkenan maka semua akan kami laksanakan. Tetapi ketika situasi belum memungkinkan, maka kami pun percaya Tuhan akan terus memberi hikmat kepada semua kami. Pendeta, diaken penatua, yang akan mengambil keputusan untuk keberadaan di jemaat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pegawai kantor sekretariat, majelis jemaat, Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk setiap pribadi keluarga yang memberi diri sehingga kegiatan-kegiatan walaupun sangat terbatas di jemaat kami boleh tetap terjadi. Juga untuk tim yang terus melakukan rekaman-rekaman sehingga kami boleh mendengar dan menghayati firman Tuhan lewat khotbah-khotbah yang sudah direkam. Tuhan memberkati mereka, Tuhan jaga pelihara mereka, berikan kesehatan yang baik. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk setiap kami. Tuhan tolong kami supaya di hari-hari ini kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh memikirkan keberadaan orang lain. Kami boleh belajar dari pengalaman Simon dari Kirene. Kami boleh belajar
dari teguran Tuhan untuk umat, untuk perempuan-perempuan yang mengantar atau yang ada di sekitar perjalanan Tuhan ke kayu salib. Tolong kami, supaya kami boleh hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami tidak memikirkan diri sendiri, tapi kami boleh menjaga diri kami supaya keberadaan kami tidak menjadi penderitaan untuk orang lain. Tuhan memberkati dan menolong kami dengan segala harapan dan kerinduan kami, dan kami bawa semua dalam kemurahan Tuhan karena kami percaya Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik untuk kami. Semua harapan dan kerinduan kami Tuhan yang tidak tersebut lewat mulut kami tapi ada di hati kami masing-masing, kami juga bawa dalam pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu bisa lanjutkan ibadah bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang terkasih yang ada di sekitar Bapak Ibu. Lanjutkan seperti tata ibadah yang sudah ada dan selamat menikmati kasih dan kemurahan Tuhan yang hari ini kita rayakan dalam Jumat Agung. Jumat Agung adalah penyataan kasih Tuhan. Jumat Agung adalah di mana kita menghayati Tuhan menderita, bahkan Tuhan sampai mati. Kita hayati bersama dalam syukur dan sukacita bersama orang yang terkasih. Silakan lanjutkan ibadah Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.